Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang sebab dan akibat merawat pinjaman online. Pasti kalian yang sudah menonton pasti sudah tahu alasan dan akibatnya ketika kita merawat pinjaman online. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apakah ketika sejak ada pinjol itu, pernah nggak kalian mendengar ada orang yang mengakhiri hidupnya, ada orang yang sampai mencuri barang-barang milik temannya, ada orang yang loncat dari gedung, ada seorang karyawati minimarket yang mengakhiri hidupnya karena teror dari DC pinjaman online. Dan menurut kalian, apakah pinjol ini sebaiknya memang harus terus ada di negara ini atau seharusnya tidak ada dan di bumi hanguskan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Menurut pengalaman yang sudah pernah saya alami dulu ketika saya menggunakan pinjol, dari mulai aku laku kredipo dari tahun 2015, banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan di mana orang ada yang sampai mengakhiri hidupnya, ada sampai orang yang hanya sekedar untuk membeli susu anak, meminjam uang 1-2 juta rupiah, tiba-tiba utangnya membengkak menjadi 200 juta rupiah. Itu sangat mengerikan sekali. Itulah akibat kita merawat pinjaman online yang awalnya karena ketidaktahuan, karena mengikuti saran-saran sesat dari DC pinjol yang selalu menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan, untuk membayar hutang dipinjol dengan cara dicicil, yang akhirnya terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Makanya buat teman-teman semuanya, apabila kalian saat ini sudah meminjam uang di pinjol, tiba-tiba kalian ketika melakukan pembayaran itu tidak ada uang dan disarankan oleh DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan, jangan pernah dilakukan. Dan ketika ingin membayar dengan cara dicicil juga jangan dilakukan, karena itu bukan penyelesaian masalah, justru utang kalian tetap bertambah, utang kalian tidak berkurang, dan kalian setiap 7 hari harus membayar biaya perpanjangan tenor. Itu hanya kerja Rodi, dan si pinjol akan terus semakin kaya raya, hidup Anda semakin sengsara. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini menyetujui kalau pinjol ini sebaiknya tidak ada lagi di negara ini, silahkan kalian tuliskan alasannya kenapa pinjol itu tidak boleh ada lagi di negara ini. Apakah menurut kalian memang lebih bagus tidak ada atau justru harus dirawat pinjaman online tersebut? Mengingat banyak sekali korban-korban dari pinjol. Sejak ada pinjol itu banyak sekali peristiwa yang mengerikan. Padahal kalau tidak ada pinjol mungkin tidak terjadi hal seperti itu. Lalu sejak ada pinjol juga banyak orang yang terjerat utang. Tingginya angka gagal bayar meningkat, terutama untuk wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, untuk wilayah Jawa Timur, itu karena sejak ada pinjol. Kalau tidak ada pinjol mungkin mereka tidak akan berutang. Mereka pasti berutangnya paling ke bank konvensional atau ke leasing. Nah, jadi buat teman-teman semuanya tetap berhati-hati saja ketika kalian melihat tawaran iklan di pinjol, baik itu yang menawarkan kemudahan, menawarkan bunga ringan, cicilan ringan, itu semua jebakan. Pinjol legal dan pinjol ilegal sama-sama jebakan, sama-sama akan menjerat kalian, dan nantinya kalian tidak akan bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Pinjol legal dan pinjol ilegal itu sama-sama setan, sama-sama hantu yang setiap saat akan menghantui hidup kalian, yang setiap saat akan terus-terusan mengganggu hidup kalian. Dan pinjol legal dan pinjol ilegal itu sama-sama jebakan, sama-sama yang akan menjerat kalian dalam lingkaran hutang. Itu tujuan pinjol, mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan menawarkan kemudahan. Setelah mendapatkan banyak nasabah maka akan dijebak dan dijerat. Dan banyak orang yang tidak bisa keluar dari jeratan hutang pinjol itu. Banyak orang yang sampai depresi, yang stres, ketawa-ketawa sendiri jalan karena terus-terusan meminjam uang di pinjol, ketika tidak mampu membayar, dijebak lagi, ditawari lagi pinjaman. Orang yang sudah punya utang di 20 pinjol saja, beberapa tahun yang lalu itu masih ditawari untuk meminjam di pinjol yang lain. Ditawari oleh joki pinjol, ditawari oleh pinjol yang lain, baik legal atau ilegal, itu sama saja. Pinjol legal dan legal itu sama-sama setan, sama-sama yang akan menghantui hidup kalian selamanya, sama-sama yang akan menghancurkan hidup kalian selamanya. Jadi tetap berhati-hati ketika kalian menggunakan pinjol, ketika kalian melihat postingan iklan dimanapun tentang pinjol,
Jangan sampai terjebak dan jangan sampai terjerat. Karena bahaya pinjol akan mengintai Anda selamanya, akan menghancurkan hidup Anda selamanya, akan menghancurkan dan menghabiskan harta benda Anda semuanya sampai Anda betul-betul miskin, sampai Anda betul-betul tidak punya apapun. Itulah pinjaman online. Contohnya siapa di antara teman-teman ketika sudah menggunakan pinjol, ketika sudah meminjam uang di pinjol, sekarang menjadi kaya raya, sekarang menjadi segala punya, sekarang menjadi bahagia? Coba siapa? Yang saya tahu ketika sudah menggunakan pinjol itu banyak orang yang menjadi miskin, banyak orang yang menjadi stres, banyak orang yang menjadi depresi, banyak orang menjadi kayak orang gila. Banyak perceraian terjadi gara-gara pinjol. Banyak orang yang terlilit hutang karena pinjol. Itu hal-hal negatif 100% ada di pinjol. Jadi yang saya tahu itu tidak ada kebaikan sedikit pun dari pinjol tersebut. Gimana teman-teman, setuju nggak bahwa pinjol itu tidak ada kebaikan sedikit pun? Tuliskan di kolom komentar. Jadi buat apa kalian terus-terusan membela pinjol, terus-terusan merawat pinjol, lalu hidup Anda semakin sengsara, si pinjol semakin kaya raya? Buat apa coba? Kalau tidak ada pinjol, mungkin masyarakat kecil tidak banyak yang terjebak. Masyarakat kecil yang literasinya rendah, karena tidak tahu itu pinjol, pasti tidak akan pernah ada yang terjebak. Ini diakibatkan karena pinjol itu ada di negara ini, diberi izin, sengaja diberi izin oleh pemerintah untuk beroperasi di negara ini, sehingga masyarakat banyak yang hancur hidupnya, masyarakat banyak yang stres, banyak yang bertengkar rumah tangganya, banyak orang yang sampai marah-marah pada keluarganya karena pinjol. Itu banyak terjadi kasus-kasus seperti itu, seperti yang terbaru kemarin, kasus baru, di mana ada orang yang mencari kerja, sekitar 26 orang itu justru diarahkan dan data-datanya disalahgunakan untuk meminjam uang di pinjol. Dengan cara handphonenya dipinjam, lalu menginstal aplikasi pinjol di handphone orang-orang yang melamar kerja tersebut. Setelah itu diminta foto selfie dengan KTP, ternyata tanpa sepengetahuan si pemilik handphone, tanpa sepengetahuan si pencari kerja atau si pelamar kerja tersebut, data-datanya dipakai untuk meminjam uang dipinjol oleh pelaku, oleh orang yang menawarkan lowongan pekerjaan tersebut. Itulah kasus-kasus yang banyak terjadi dan itu baru kemarin-kemarin, belum lama masih viral saat ini. Makanya tidak ada kebaikan sedikit pun dari pinjol tersebut. Yang ada keburukannya, bahkan 100% itu keburukan yang ada di pinjol itu. Apakah kalian mau terus-terusan jadi budak pinjol? Karena kalian merasa, saya mampu bayar, saya bisa bayar, saya masih butuh pinjaman, terus-terusan dirawat. Itu hanya di awal-awal saja. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Setelah lewat 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hidup kalian akan semakin sengsara. Bukan malah semakin bahagia, bukan. Itu akibat merawat pinjol. Ini saya yakin semua orang yang pernah menggunakan pinjol pasti akan tahu hal ini. Dan mereka belum sadar karena mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Tapi bagi orang-orang yang sudah tahu bagaimana caranya keluar dari jeratan utang pinjol pasti sudah melakukannya. Mereka tidak mau terus-terusan dimiskinkan oleh pinjol tersebut. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi waspada terhadap jebakan dan jeratan pinjol. Karena akibat merawat pinjol itu akan menghancurkan hidup Anda selamanya. Bukan saat ini saja, tapi hidup Anda akan hancur selamanya akibat merawat pinjaman online. Mau legal atau ilegal sama saja. Pinjol legal, pinjol ilegal sama-sama setan yang akan menghantui hidup Anda selamanya. Dan sama-sama jebakan dan jeratan yang akan menghancurkan dan memiskinkan hidup Anda selamanya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih diliputi kecemasan, masih diliputi ketakutan, masih mempunyai permasalahan hidup. Saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda. Semoga Allah segera mengangkat segala macam permasalahan Anda dan digantikan dengan kebahagiaan hidup Anda, kesenangan hati Anda, ketentraman hidup Anda selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.